Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Hari ini kita akan membahas salah satu teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Cina. Bagaimana Islam bisa datang dari Cina, jalur mana saja yang dilalui, dan bukti apa yang memperkuat teori ini. Mari kita bahas bersama-sama. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, ulama, dan pemukiman Muslim dari Cina yang mulai berdatangan sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi, Cina telah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Komunitas Muslim mulai muncul di Cina pada abad ke-7. Ketika Islam pertama kali diperkenalkan di sana melalui jalur perdagangan. Hubungan antara Cina dan Nusantara semakin kuat pada masa dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi dan mencapai puncaknya pada dinasti Ming 1368 sampai 1644, terutama dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-15 1405 sampai 1433 Masehi. Para pedagang Muslim Cina bukan hanya berdagang, tetapi juga menetap, menikah dengan penduduk setempat dan menyebarkan ajaran Islam. Islam dari Cina masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur utama. Jalur maritim, laut, melalui perdagangan. Jalur ini merupakan yang paling dominan. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan laut yang melintasi Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, melewati beberapa rute penting. Rute pertama, dari Guangzhou, Canton, dan Guangzhou ke Palembang, abad ke-9 sampai 14 Masehi. Palembang dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai sejak zaman Sriwijaya, abad ke-7 sampai 13 Masehi, dan memiliki banyak pemukim Muslim Cina. Rute kedua, dari Guangzhou ke Semarang dan Tuban, abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kota-kota pesisir Jawa ini menjadi tempat berkembangnya komunitas Muslim Cina. Rute ketiga, dari Cina ke Pasai dan Aceh, abad ke-13 sampai 15 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai 1267 Masehi sampai 1521 Masehi adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara yang memiliki hubungan erat dengan pedagang Muslim dari Cina. Jalur darat melalui kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Selain jalur laut, ada kemungkinan Islam juga masuk melalui jalur darat dari Cina ke Nusantara, melewati 1. Vietnam, Kerajaan Champa dan Nusantara, abad ke-10 sampai 15 Masehi. 2. Yunan, Thailand, Malaka, Sumatera, dan Jawa, abad ke-14 sampai 16 Masehi. Kerajaan Champa, abad ke-7 sampai 15 Masehi. Di Vietnam memiliki komunitas Muslim yang kuat dan sering berinteraksi dengan pedagang dari Nusantara. Beberapa bukti yang mendukung teori ini antara lain: 1. Masjid bergaya arsitektur Cina. Banyak masjid di Indonesia yang memiliki pengaruh arsitektur Cina seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya, Palembang, dan Semarang yang dibangun pada abad ke-21, terinspirasi dari sejarah Muslim Cina. Dan masjid kuno seperti Masjid Agung Demak dibangun sekitar 1474 Masehi yang memiliki atap bertingkat mirip pagoda khas Cina. 2. Tokoh Muslim keturunan Cina. Beberapa tokoh penyebaran Islam di Nusantara memiliki darah keturunan Cina, misalnya Laksamana Cheng Ho 1371 sampai 1435 Masehi, seorang Muslim dinasti Ming yang memimpin ekspedisi besar ke Asia Tenggara antara tahun 1405 sampai 1433 Masehi. Sunan Ampel 1401 sampai 1481 Masehi. Dan Sunan Gunung Jati keturunan Cina. Sunan Gunung Jati
dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di Cirebon dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Catatan sejarah dari Cina, sumber sejarah dari dinasti Ming 1358 sampai 1644 Masehi menyebutkan bahwa banyak komunitas muslim Cina tinggal dan berdagang di Nusantara. Di beberapa makam kuno di Sumatera dan Jawa ditemukan nisan dengan aksara Cina dan Arab seperti makam Sultan Malik Al-Saleh di Aceh yang menunjukkan pengaruh Islam dari luar Nusantara dan makam Syekh Maulana Maghribi di Jawa abad ke-14 Masehi yang dikaitkan dengan pengaruh muslim Cina. Meskipun ada bukti kuat, teori Cina masih menjadi perdebatan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, bukan hanya satu. Jadi, mungkin Islam tidak hanya datang dari Cina, tapi juga dari Arab dan Gujarat secara bersamaan. Satu, teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan ulama dan pemukim muslim dari Cina sejak abad ke-7 Masehi. 2. Islam menyebarkan melalui jalur laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan jalur darat via Vietnam dan Thailand. 3. Bukti-bukti teori ini meliputi masjid bergaya Cina, tokoh muslim keturunan Cina, catatan sejarah dinasti Ming, dan makam bercorak Islam Cina. 4. Teori ini bersaing dengan teori Arab dan teori Gujarat yang juga memiliki bukti kuat dalam menjelaskan asal-usul Islam di Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori Cina lebih meyakinkan dibanding teori lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, terutama teori Cina. Di samping kelebihan dan bukti-bukti pendukungnya, teori Cina juga memiliki kelemahan yang membuatnya ditentang beberapa ahli. Asalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Setiap teori tentunya memiliki bukti dan argumen yang menarik, dan tentu saja sejarah selalu terbuka untuk berbagai perspektif. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah teori Cina lebih meyakinkan dibanding teori lainnya? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like dan share. Tetap semangat belajar dan jaga rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa di lain waktu.